lagi sama gue Richard Insane dan Panji Pragiwaksono. Richard Insane X Mr. World Tour. Bener gak sih? Enggak dong, kalau lagi sama lu gue gacha. Oh iya, gacha. Jadi Panji ini dulu waktu zaman-zaman dia jadi penyiar hard rock di Bandung, dia tuh sering banget berkunjung ke lapangan Saparua. Betul. Itu adalah base campnya komunitas streetball pertama di Indonesia, Future Streetball, bener nggak? Betul. Disitulah gue mengagumi sejumlah pemain. Yes. Ada Matrix, ya, AK Aircraft. Yo, ada Step Aside, Bayu Risa. Gue dikasih akhirnya. Yes. Dulu tidak ada orang yang sah untuk ngasih AKA selain Insane. Cuman dia yang ngasih. Semua orang termasuk gue dikasih gacha karena itu zamannya Kenade pada saat itu. Kena deh, gacha jadi Panji kayak gacha. Yo, Ji, nostalgia dikit ya nggak? Yo, Bandung ya nggak? Kita ngomongin Bandung nih. Lo dulu di ITB kan? betul. Seni rupa ITB. Seni rupa ITB. Lo tuh masuk tim basket ITB nggak sih sejujurnya? Masuk. Tapi kami tidak pernah berprestasi kasarnya. Waktu gua masuk ITB, ITB itu di Libama Nasional juara 2. Yeah. Waktu pada akhirnya gua masuk tim ITB angkatan gua kejuaraan, gua bahkan gak juara Libama Jabar. Gue juara 4 bahkan, jadi prestasinya buruk di angkatan gue, tapi gue ITB, timnas, UBG waktu itu. Soalnya Ji ya, gue sempet di NH itu sempet Libama, ikut Libama divisi 2 gue. Gue ketemu ITB. Ada gue? Nah lo nggak ada, karena kalau ada lo gue pasti kan weh Ji gitu. Iya benar. Cuma waktu itu adalah ada satu momen di mana gue jadi sangat terkenal di Bandung, gara-gara gue ngolongin playmakernya ITB tuh Iqbal kalau nggak salah. Iya. Iqbal, gue kolongin through the leg, gue ambil, gue tembak tuh di gor Pajajaran, jump shoot gue masuk karena medium shot, dan itu satu gor Pajajaran men saat itu, baru pertama kali ngelihat through the leg langsung jump shoot masuk, itu satu gor men, nyorakin gue. Dan setiap kali gue main ke ITB langsung, wah ini dia nih orang yang ngolongin Iqbal. Konon kalau lu ke Gor Pajajaran sekarang, yes. lu ngeliat ke atas kan ada jersey-nya Insane tuh. Kan suka gitu kan, ya kan ada jersey yang dikerek ke atas gitu. Ada Insane. Enggak. Terus ada kolong. Enggak lah. Tapi lu legend lah di Bandung gitu. Lumayan lah. Iya, di Indonesia banyak lah yang lebih legend dari gue. Lu memulai status legenda lu dari kota Bandung. Dari kota Bandung. Jadi salah satu kota yang nggak bisa gue lupain sih sebenarnya. Betul. Untuk karir streetball gue ya. Iya. Anda hilang perjakaan juga di Bandung ya? Boleh nggak? Nggak boleh? Sorry, mohon maaf. Oke. Iya, Bandung kota indah lah. Kota indah lah ya buat kita ya. Banyak memori Ji ya. Banyak memori. Nah nih Ji. By the way sekarang Sampurna masih ada? Masih ada. Cuma sekarang lagi dipegang sama Pemda. Oh. Dipegang Pemda. Nah, Babeh dulu inget? Babeh Saparua? Ingat. Nah, itu legend itu, lebih legend dari gue. Ada? Udah nggak ada. Ji, ya. Gue udah catat beberapa pertanyaan sebenarnya. Baik. Yang udah gue kumpulin dan gue mau coba tanya hari ini sama Panji, ya kan? Nih Ji, kan tadi kita berbicara basket ya. Kalau lo seandainya jadi pemain hebat, ini kita berandai deh, lo jadi pemain hebat. Terus lo mau dipilih nih sama tim papan atas. Lo kira-kira akan berlabuh di mana Ji? Prawira, Bandung. Kenapa Ji? Karena gua cinta klub itu dari zamannya masih Garuda, dari zamannya masih Panasia, dari zamannya masih Hatex gue ngikutin, berubah jadi Panasia Indosintex, berubah jadi Garuda Bandung, terus sampai dengan Prawira sekarang. Ya jadi gue sih pengennya main di Bandung. Even though Ko Kim Hong misalnya nih ya, pemilik Aspak akan bayar lo ratusan juta mungkin. Iya, Aspak kalau ratusan juta. Iya, ratusan juta. Tapi kan kalau misalkan uang nggak jadi masalah, yang ditanya klubnya ya Prawira gue. Prawira ya. Iya. Tapi kalau tiba-tiba SM bilang 1 miliar, ya SM ya. Iya, tetap ya. Iya, kan harus berkarya. Iya. Tapi sebenarnya lo punya cita-cita jadi pemain basket. Oh, sempat. Hah? Sempat. Serius? Ini serius nih? Serius, roboh dengan sangat memalukan. Kenapa nih? Cita-cita itu roboh dengan sangat memalukan. Jadi, apa tuh? Ceritain dikit. Gua ngerasa waktu SMA main gua oke. Ngerasa main gua oke. Waktu itu gua main point guard, cukup kepake. Ada yang lebih jago, tapi gua ngerasa oke. Gua pikir sekalian aja gua masuk klub untuk ngasah diri gua. Dan siapa tahu cita-cita gua bisa ke basket. Waktu gua mulai rutin atau meniatkan diri untuk masuk klub basket, dilarang sama bokap. Padahal bokap gua atlet karate tapi.
Lu nggak, ini passion Mas Panji, Ya. aku pengen. Ya. Masuklah gua Satria Muda. Ya. Oh lu sempat masuk tuh? Iya. Damn. Iya, gua Tahun? 94. 94 ya? Yang pasti juniornya SM itu Bayu Radityo saat itu. Oh ada Bayu, ya Ada iya Bayu. Bayu. Mainnya di Radityo, kayak iya, gor basket indoor di daerah deket Citos gitu. Terus gue latihan, tapi masalahnya abis gue daftar, gue datang hari pertama. iya. Abis itu gue ngeliat, ini semua orang jago banget, termasuk Yes. Bayu, sama ada satu orang lagi. Satu orang lagi ini pada akhirnya nggak masuk ke liga Ke profesional. Liga Profesional. Tapi dia dan si Bayu Radityo, Iya. setiap kali lagi latihan kan drill tuh passing Iya, segala iya, macam. iya. Layupnya tuh nggak pernah lihat ring, gini. Oh no look layup gitu. Iya. Oh iya, zaman-zaman Iya, dulu kan iya, nggak gitu. pernah ngeliat ring tuh. Bahkan Iya, iya. Bayu dan dia tuh kadang-kadang sepak gitu. Jadi bukan cuma nepak papan. Iya, iya. Bukan cuma nepak papan, bukan cuma nggak ngeliat. Udah nggak ngeliat nepak papan lagi. Iya. Pelatihnya bilang, "Bayu, nggak usah gitu-gitu." gitu. Tetep Iya. aja dia kayak gitu. Iya. Terus udah kita latihan. Iya. Terus setelahnya break. Iya. Tapi breaknya lu mesti free throw. Iya. Free throw lu masuk, Iya. lu baru boleh istirahat. Iya benar. Dulu gitu sih emang. Gue Ah. nggak pernah mengasah kemampuan menembak gue, nggak ngerasa perlu karena Iya. gue kerja Bongkar lah ya. iya Drive mulu, Drive, fast break segala bongkar, macam, ya. passing Iya, gitu iya. kan. Nembak satu persatu pada minggir. Iya, karena dapat kesempatan istirahat. Iya, kalau udah free throw. Iya. Terus sisa gue sendiri yang 8 Yes. free throw gue nggak masuk. Nggak masuk. Jadi lo tontonan mereka dong. Semua orang lihat. Malu banget. Udah nih pas selesai, setelah itu bahkan nggak main lagi. Iya. Disuruh lari. Jadi disuruh lari, lu tau gak sih kan di Senayan suka gitu, lari ber-10, Iya. ada yang tepuk, atau ada yang prit, yang belakang sprint, Iya, ngejar ke depan. benar. Lari lagi, sprint, Iya. prit. Iya, Gitu. benar. Kayak gitu, Yes. tapi sambil naik tangga gor. Anjay. Jadi kan, lu kan scaling lebarnya, Hah? naik tangga, Hah? lari di atas, Yes. turun tangga, Yes. scaling lebar, begitu Yes. terus. Itu disusul tuh ya? Tapi prit, Iya. mati gua, mau muntah. Serius. Tapi pas selesai gue latihan, termasuk yang gemuk-gemuk, termasuk yang gue pikir cungkring-cungkring, biasa-biasa aja. Iya. Terus gue, anjing salah menilai diri sendiri. Habis itu gue gak pernah datang latihan lagi. Enough tuh ya. Yoi. Selesai tuh ya. Gue bilang gue kayaknya levelnya Iya, sama aja nih. Iya. Jadi memang untuk ada di pemain pro itu level kekuatan kita, endurance dan lain-lain emang udah harus diasah dari awal itu. Betul. Ya. Dan Iya, yang paling iya. kelihatan itu Iya. basicnya, Ya. basic skillsnya nembak. Iya, iya. Itu tuh udah harus kelihatan gitu. Iya. Dan waktu itu gue nggak punya mindset yang gue punya Iya, sekarang, iya. sehingga ketika gue ngeliat itu, oh berarti ini bukan untuk gue Iya, iya. di SMA. Jadi Mungkin lu sebenarnya sama kayak gue, lu mengingatkan gue dulu juga nggak pernah terlalu penting nembak sebenarnya gue dulu. Iya. Karena tuh gue kayak memanfaatkan tubuh gue yang kecil dan kecepatan gue Nyi. Plus dulu lompatan gue tinggi. Jadi gue tuh kayak memanfaatkan 3 senjata gue itu cepat, kecil, tinggi. Udah tuh kayak terus tiba-tiba gue lupa akan nembak. Tapi ada satu momen di mana tangan gue patah Nyi. Lagi main basket gue patah. Terus akhirnya dari situ gue langsung belajar nembak. Tapi kiri. Tapi kiri. Terus lama-lama jadi kebiasaan nembak kiri, terus akhirnya di kanan kiri gue dulu. Wow. Jadi gue jadi medium shot gue tuh kayak terkenal gitu loh. Iya. Mungkin harus tangan patah dulu Ji lo. Maksud gue itu. Tapi gue kasih tau sama lu. Tadi kan kita main. Iya. Lu nggak Paul, gue tadi banyak nembak. Oh iya. Tapi lu tuh ada gini. Lu tuh nggak bisa yang stay, diam, misalnya diam, stay, terus lu jump shoot. Lu tuh nggak bisa tuh. Iya. Lu tuh harus ada gerakan dulu, fake, turn around jump shoot, baru lu tuh. Iya, tapi gue sekarang lagi mengasah itu. Mengasah Gua sekarang medium shot ya? Makanya Iya, dari iya. tadi gue mulai medium shot, Iya. terima bola nembak. Iya, iya. Sebelum tadi kita datang, gue tuh habis latihan. Oh latihan itu ya? Iya, latihan gue. Oh ada saksinya nih ya? Ini mereka yang ngoper-ngoper ke gue. Oh gitu. Oh kalau friend tadi si bintang. Iya, dari tadi tuh gue sebenarnya latihan dulu dan Iya. gue ngelakuin itu gara-gara gue pengen terus main basket. Iya. Dan gue tahu gue nggak bisa drive terus. Iya. Jadi tapi gue pengen terus main basket. Iya. Jadi gue mulai belajar nembak. Jadi nembak gue udah mendingan sekarang. Oke, kayak misi mas tadi tuh ya. Iya. Gue suka sih. Ya, tapi sorry Ji, lo tadi bermain melawan Richard medium shot. Itu Insane. itu yang tidak bisa dielakkan. Susah sih. Iya. Susah sih. Ya. Udah satu pertanyaan nih. Ya. Mana pertanyaan? Dia lagi mikir. Lama banget baca doang setan. Gambaran akan titik yang harus gue datangi gitu. Yaudah, udah setiap kali gue keimpian gue jalanin. Apapun itu, apapun yang pernah
tercita-citakan sama gue, termimpikan sama gue usahakan. Cuman satu mimpi gue yang kayaknya nggak akan pernah kejadian. Apa tuh? Punya motor Ducati. Kayaknya Kenapa itu. nih? Hah? Kenapa? Gue nggak bisa naik motor. Dan sebenarnya bisa aja diniatin untuk belajar. Tapi kayaknya enggak nih, nggak pengen. Kenapa lo takut cederanya ya? Karena kecelakaan di motor tuh lebih berbahaya ketimbang kita naik mobil. Enggak juga, mobil juga ada. Kalau udah waktunya sih waktunya aja. Plus Ducati itu kan motor yang lebih sering, Ducati Monster gitu yang gue pengen itu lebih motor yang lebih dipakai untuk kayak touring atau jalan segala macam. Mungkin karena belum terdorong aja, tapi kayaknya sih di antara semua itu yang paling gak kekejar tuh yang Ducati ya. Gue tuh senengnya ngobrol apa aja Pak. Dia tuh obrolannya kadang mancing sponsor untuk mendekati dia. Salah satunya Gak Ducati. ada nih, gak ada Jadi yang salah kasih gue satunya Ducati Monster, gak ada. Jadi yang gue suka dari Panji itu cara mancing sponsor tuh dia gitu. Jadi lewat sebuah mimpi gitu. Nice try. Keren. Motor apapun saya terima. Iya. Apapun motornya saya terima. Anda tidak harus kasih saya Ducati Monster. Ji, lo. Amin, gua aminin Ya Ji, udah, lo dapet amin. Ducati gua aminin. Amin. Ya lupa kalau dapet boncengin gua. Mungkin kan. Boncengin lagi. Ji, balik lagi ke basket. Kalau kita berbicara NBA, wah gue seneng banget nih di sini nih, ada kicauan burung. Demen gue. Ji, kalau kita balik lagi ke basket, Ya. NBA itu baru ulang tahun ke-75. Ya. Sementara Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia ulang tahun ke-70. Ya. Jadi NBA sama Perbasi Indonesia tuh cuma beda 5 tahun. Ya. Cuma tua 5 tahun loh. Ya. NBA dari Perbasi Indonesia. Ya. Ji, menurut lo terlihat jomplang nggak NBA sama Jomplang, Perbasi? karena lu kan? bandingin liga dengan organisasi. Yes. Harusnya yang lu ukur Perbasi, kalau Amerika apa sih? NBA kan liganya kan, NBA kan kayak IBL kan? Yes. Liganya nggak ada dong. Asosiasinya Asosiasi. NBA. Oh nggak ada ya? Nggak ada dia. Oh iya ya? Oh iya, Udah, jauh, kayak jauh kita lah. tuh IBL kan? Iya. Nah itu NBA. Oh iya, jauh berarti. Nah, menurut lo Ji, apa yang salah di bola basket Indonesia dari kacamata lo? Kenapa kita cuma beda tua 5 tahun tapi terlihat begitu jauh dengan dia? Menurut seorang Panji. Ini agak panjang tapi gue Nggak coba apa-apa. untuk singkat Iya, mungkin. iya. Indonesia termasuk pemerintahannya Ya. itu cenderung hanya bersedia menginvestasikan dana pembangunan kepada aspek-aspek yang ada duit baliknya. Gue mau contoh pembangunan kota. Oke. Taman, lapangan gratis, basket ataupun bola, trotoar itu lama banget diurusin. Kenapa? Karena nggak ada duitnya di sini. Tapi giliran misalnya lapangan sepak bola yang kayak GOR internasional atau kayak apapun lah yang akan ngasih duit balik itu difokusin di situ. Nah, untuk waktu yang sangat lama Indonesia tuh nggak percaya bahwa akan ada duit balik dari basket. Mereka nggak percaya itu. Sehingga basket tuh dikesampingkan dan akhirnya yang memanfaatkan hanya orang yang memanfaatkan bukan untuk basket. Gue sampai sekarang masih menyayangkan ada masanya, gue nggak mau ngomong sekarang, ada masanya liga dipakai untuk cuci duit. Liga kita dipakai untuk cuci duit. Kita tahu semua itu, kita ngelihat ada klub sponsornya, kenapa ini sih? Oke. Ya, kita tahu, we don't have to say it, tapi kita tahu dan sangat disayangkan. Jadi tidak harusnya dunia basket Indonesia termasuk organisasinya diakuisisi oleh orang yang benar-benar mencintai dan ingin membangkitkan, dan mesti ada perubahan. Selama ketua Perbasi dipimpin sama suaranya ditentukan sama Perbasi daerah, susah. Jatuhnya akan sulit sekali. Terlalu lama tuh cara bermainnya seperti itu. Tapi kita ubah cara permainannya juga nggak gampang karena masih banyak perlawanan. Ya gitu. Ribet. Jadi cukup sulit ya kalau ngomongin basket Intinya, Indonesia. maaf ya. Intinya bandit-bandit Indonesia itu masih main jangka pendek, masih main duit sekarang. Kalau lu mau jadi bandit, main duit jangka panjang aja. Jadi lu biarin aja. Kalau misalkan lu bandit, tentu Anda nggak merasa Anda bandit. Tapi kalau misalkan lu biarin liga ini punya duit aja dulu. Jadi gede dan ada duitnya. Nanti lu mainnya juga lebih gede. Tapi lu nggak punya kesabaran. Lu pengen duit sekarang. Akhirnya nggak gede-gede nih liga. Dan ini
nggak termasuk Gokil nggak tuh? Gokil men, ini jadi sebuah potongan yang nanti akan jadi teaser gue di mana orang-orang akan nonton Jadi kenapa masalah. basket Indonesia Jadi masalah. susah untuk maju. Ji, tapi kalau seandainya menteri olahraga kita itu backgroundnya suka dan cinta sama bola basket, menurut lo akankah olahraga basket di Indonesia jadi lebih populer ketika menterinya cinta dengan bola basket sendiri? Menurut seorang Panji? Cinta Indonesia aja nggak membuat dia kemudian bisa ngelakuin apapun untuk Indonesia. Cinta Indonesia sama tahu apa yang dia bisa lakukan untuk Indonesia itu dua hal yang berbeda. Gue belajar ini karena gue dulu dibilang cinta Indonesia, gue punya buku nasionalisme dan segala, tapi gue sadar cinta Indonesia itu nggak cukup gitu. Ada orang yang cinta basket, lu deh Sen, lu cinta basket. Kalau misalkan lu bilang sama gue sekarang gue mau jadi menteri, nggak percaya gue, karena untuk jadi menteri itu tuh jabatan politis, lo harus bisa. Nadiem aja kesulitan untuk ngurusin pendidikan Indonesia karena stakeholdernya kebanyakan. Nah Nadiem tentu ribet karena bukan cuma stakeholdernya banyak, duitnya juga banyak. Tapi Menpora juga sama, duit yang terlibat di dalamnya banyak banget. Terus nanti misalnya yang cinta misalkan Insen jadi Menpora, pasti fokusnya basket doang. Gimana dengan olahraga perahu naga, gimana dengan volley, gimana dengan segala macamnya. Pasti ini sesuatu yang mesti diatasin secara politis, nggak gampang. Jadi nggak cinta olahraga basket aja tidak cukup untuk bisa memperbaiki olahraga basket. Men, gue pusing men ngomongin basket Indonesia. Ji, mendingan kita ngomongin pelawak tunggal aja. Ngeri. Teman gue ini dikenal sebagai pelopor pelawak tunggal di Indonesia bersama seorang Walaupun gue nggak setuju ya. Raditya Dika, Ernest Prakasa. Nah ya, Ernest juga. Ji, perasaan lo gimana sih ketika orang, wah gila, Panji tuh pelopor loh. Apa perasaan? Karena kan sebenarnya ada Om Ramon ya. Ramon Papana betul. Indro Warkop sebenarnya. Betul. Iya. Tapi lebih lagi Iwel namanya. Iwel Sastra. Ya. Kalau perasaannya canggung karena gue nggak ngerasa itu benar. Oh ya? Iya, gue nggak. Yang bikin stand up comedy meledak itu Ernest Prakasa karena dia memutuskan untuk ngerekam kami lagi stand up di Comedy Cafe. Dia taruh di YouTube, kemudian rame. Gue cuman kebetulan ada di situ aja, kegulung aja dalam ombak tersebut gitu. Gue bukan yang memulai karena Ramon Papana pun bukan, tapi Ramon Papana itu penting karena dia bikin Comedy Cafe, dia ngasih tempat. Orang pertama tuh Iwel Sastra, tapi kalau misalnya kita tarik mundur sebelum Iwel Sastra membawa istilah stand up comedy, lomba lawak tunggal itu sudah ada. Juara-juaranya tuh kayak Nana Krip, Pepeng, itu tuh Krisna, itu tuh juara-juara lawak tunggal kampus, di mana jurinya tuh Warkop. Jadi canggung gue kalau misalnya dibilang gue pelopor, karena gue nggak pernah ngerasa gitu. Canggung ya? Oke, itu langsung kita dengar dari seorang Panji. Kalau Insane yang mempelopori street ball kan benar dong. Gue mau memperkenalkan kembali sebenarnya. Siapa yang pertama kali memperkenalkan sebelumnya? Streetball udah ada game 3 lawan 3 di playground di komplek-komplek. Enggak, tapi yang in memulai terms of skills gitu kan? Iya lu lah. Itu benar ya? Iya, pasti. Thanks Ji. Iya dong, gimana sih lo? Kalau gue nggak ngerasa canggung. Iya. Ji, lu punya haters nih? Banyak dong Sen, lu gimana sih? Banyak banget. Tiap tahun gue kasus. Hari ini aja gue lagi rame di Instagram. Lu di TikTok juga. Cara menghadapi haters itu gini, dengan tidak menganggap mereka sebagai haters, tapi menganggap mereka sebagai orang yang punya hak untuk ngomong. Kebebasan berpendapat itu berlaku termasuk kepada yang nggak sependapat sama lu. Kalau kebebasan berpendapat cuma berlaku sama yang sependapat sama lu, bukan kebebasan berpendapat namanya, itu mah Soeharto dibungkam kebebasan berpendapatnya. Nah jadi orang boleh ngomong kayak gitu, dan kan gue nyari duit dari ngomongin orang sih kalau dipikir-pikir ya. Masa gue boleh ngomongin orang nggak boleh ngomongin gue, kan nggak adil. Termasuk kalau orang ngomongin gue jelek, ya dong. Ya boleh, orang gue kadang-kadang ngomongin SBY, kadang-kadang gue ngomongin Pak Jokowi. Ya, tapi gue salut sih sama lo sih. Maksudnya lo berani mengatakan apa yang emang menurut lo itu istilahnya menurut gue benar, harus diutarakan gitu. Dan gue suka sama karakternya Panji nih. Dan gue akan jujur ngomong kalau gue salah satu orang yang terinspirasi sama Panji dari ada beberapa hal yang menurut gue dia sama gue gitu. Dengan apa yang dia lakukan, dicintai itu sama. Nah mungkin banyak juga pemuda-pemudi gitu di Indonesia yang memang terinspirasi sama lo Nyi, tapi dia nggak punya kesempatan seperti gue untuk menyampaikannya langsung.
Jadi gue beruntung lah di antara sekian banyak pemuda-pemudi itu. Ya. Ji, apa yang harus dilakukan sama mereka di sana yang pengen banget seperti lo? Apa sih yang bisa lo bagi untuk mereka? Oke. Pertama lu mesti tahu dulu sebenarnya tuh menurut lu apa yang ingin lu pengen jadi apa dalam hidup itu aja dulu. Ya. Jadi pertama yang mesti cari tahu adalah sebenarnya tuh lu pengennya jadi apa. Itu Oke. lu mesti eksplorasi itu. Ya. Eksplorasinya tuh mesti diperjuangkan gitu. Lu kuliah, lu sekolah. Ya. Oh, gua sibuk bang. Semua orang juga hidup di 24 jam yang sama. Ya. Orang sukses dan yang pecundang juga hidup 7 hari seminggu. Ya. 365 hari setahun. Bedanya yang pecundang sama yang lu adalah lu mungkin mau memperjuangkan waktu untuk nyari tahu sebenarnya tuh Ya. lu tuh pengennya jadi apa gitu. Ya. Nah kalau lu udah ngerasa tahu, diasah di dalam itu. Ya. Harus obsesif sama dunia yang lu cintai. Ya. Dan disiplinin aja. Dan lu mesti percaya bahwa ini kan era cepet banget ya, Yes, semuanya yes. serba cepet. Tapi ada sesuatu yang nggak boleh cepet-cepet, yaitu proses. Jalanin aja prosesnya. Tapi yang paling penting adalah lu cari tahu dulu. Gue bisa kayak gini karena gue tahu persis gue sukanya apa. Di antara semua yang udah gue eksplor, gue tahu gue suka apa. Dan gue ketemu stand up comedy kan relatif terlambat. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat gitu. Explore aja terus sampai akhirnya lu ngerasa Insane mungkin kenal gue pertama kali dari siaran radio. Abis itu gue nge-rap. Abis itu gue mungkin nulis buku. Insane baru tahu belakangan gue stand up. Sekarang malah gedenya di sana. Kenapa? Karena nyobanya tuh nggak berhenti. Jadi coba aja terus, explore aja terus. Ya, ya. J, kalau lo jadi seorang insane, apa yang lo mau lakukan? Untuk bisa menghidupi lo. Lo insane. Lo sekarang jadi insane. Kalau gue jadi insane, gue akan akuisisi. Ini gue jawaban serius nih. Gue akan bener-bener tapi ini gue ya. Bukan berarti insane harus lakukan. Tapi kalau gue akan bangun sebuah brand. Gue akan bikin kayak Comika, kan gue punya perusahaan namanya Comika. Kayak Comika tapi streetball. Karena gue ngerasa industrinya mesti dibangun. Kalau gue mau hidup dari streetball, gue harus bangun industrinya. Dan gue nggak bisa nunggu orang lain, gue harus terlibat. Dan untuk itu mungkin gue harus belajar banyak. Gue mesti belajar bisnis, gue mesti belajar branding, gue mesti cari mentor. Tapi gue akan bangun itu, gue akan bangun industrinya dengan bangun entrepreneurship-nya, mesti bangun usahanya. Karena kalau kita lihat berapa uang yang bersirkulasi di dunia streetball Indonesia dibandingkan di Amerika tuh, atau dibandingin negara manapun di dunia, jauh banget. Tapi itu karena belum ada yang mau menseriusi industrinya, bukan keseniannya. Kalau keseniannya, gue yakin pelakunya banyak. Kalau ditanya komunitasnya, banyak. Ditanya ada duitnya nggak? Belum tentu. Ya kan? Nah, karena belum ada duitnya, berarti industri mesti dibangun. Kalau mau industri dibangun, mesti ada unit bisnisnya, harus ada bisnisnya. Itu yang akan gue lakukan. Ji, gue kan punya quote. Ya, Quote gue tuh main basket itu belajar. ya. Itu quote pertama gue itu main basket itu belajar menjadi pribadi yang baik di dalam dan di luar lapangan. Dan sudah dicontohkan dengan sempurna oleh Richard Insane Latunusa. Lu nggak punya musuh kan? Setahu gue. Enggak. Orang baik. Karena gue gak ada haters. Gue udah kehilangan haters. I need a new haters. Iya. Ji, gue pengen lo melanjutkan kata-kata itu. Main basket itu belajar titik-titik. Gue selalu menanyakan ini ke bintang tamu. Main basket itu belajar mengenali karakter. Gue tuh paling seneng mempelajari karakter orang tuh di lapangan basket. Kenapa? Kok bisa? Terekspos aja siapa dirinya dia. Iya. Ada yang individualis. Gue? You make people happy. That's what you are. You make people happy. Ada orang yang emang mungkin skillnya nggak ada, tapi effortnya lu bisa lihat. Kadang-kadang dia bantu dengan apa yang dia bisa. Dia bisa passing, dia bisa rebound, dia bagus di decision making, kelihatan. Ada juga tipikal yang ngomong mulu, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Pokoknya karakter orang tuh terekspos aja di lapangan basket.
Jadi main basket itu belajar mengenali karakter orang. mengenali karakter. Nanti abis ini main basket, liatin kelakuan orang-orang. Ya. Karakternya tuh muncul ketika di basket. Jadi bukan di gunung aja kelihatan ya, Yoi. tapi di lapangan basket juga Lapangan basket. kelihatan ya. Lapangan basket. Gokil aja. Karena lo gokil, lo dapet hadiah sih dari gue. Wah, untung gue gokil. Kalau nggak gokil, nggak gokil itu nggak dikasih ke gue. Kasih men. Untung gue gokil. Untung buat terakhir lo sih gokil. Ye. Oke. Wah, ini dia Tinggi banget. penantian lama nih. Jadi gue inget banget dulu 2019 gue nge-tweet. Akhirnya dream come true gue bilang. Sepatu signature shoes gue keluar 2019. Ternyata waktu itu pandemi. Dan gue inget banget Panji itu nge-retweet tweet gue. Dia bilang I have to chop. Tapi karena Panji itu tahu banget sejarah gue di streetball dan dia salah satu teman lama gue dari Bandung, dan gue harus memilih 10 orang untuk mendapatkan sepatu ini. Dan yang pertama gue kasih itu lo. Masa? Yes. Pertama gue Sen. Pertama. Tuh, Panji. Habis ini akan gue jual. Ji. Oh, gokil. Ini signature. Ini insane banget. Ini insane banget. Wow. Ini ada nomor punggung sakral gue. Yoi. Ini ada nama gue. Richard Insane Latunusa. Dan ini ada thanks card gue. Ada kata-kata juga yang gue sering tulis di Instagram. Gokil. Luar biasa. Boleh gua review nggak? Boleh. Bener nih. Boleh banget. Ini sepatu dari League, jadi gue kolaborasi sama League Indonesia. Dulu lu juga jadi Gua brand ambassadornya League berapa kan? tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Ya. Tau gue. Gue inget ini beneran kejadian. Gue inget kita waktu itu main streetball di lapangan ABC Iya. kan. Gue inget waktu gue ada masa-masanya gue main di lapangan cuman gue yang pakai League. Iya. Insane pun tidak waktu itu. Iya, iya. Lalu ada masanya gue ngitung berapa pasang setelah gue main lama, berapa pasang yang pakai League, gue hitung ada 8 atau 10 orang. Gue inget banget Iya, itu. iya, iya. Walaupun sekarang gue udah nggak megang brand tersebut dan gue udah sempat jadi brand ambassador brand lain, sepatu lain. Tapi kecintanya masih ada. Ya, ya. CLBK lo nih ya. Yoi. Betul sekali. Dan ini Thank you. Dan ini untuk seorang Panji Pragiwaksono. Semoga sih lo bawa ke New York sih. Ji. Oh iya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Dan satu lagi dari ini jersey dibuat sama teman gue di Bandung, Incredible Design. Dia buatin. Gokil. Dia udah gue cuci sih. Tadi Gokil. bau pabrik banget. Jadi ini salah satu jersey yang sangat rare. Ada 5 jersey kayak gini, salah satunya ini. Ya. Tapi ini kan nggak mungkin lo pakai ya, ada muka gua soalnya. Paling ditanya sih, orang mana? Jadi gua kasih yang Thank you. silet gue sama. Ya. Nanti gue akan pakai ini bersama dengan gue nyoba ini. Ya. Thank you banget Sama-sama. Panji Pragiwaksono. Dan Insane. yang terakhir, Oh, ada satu karya yang gue tuh selalu beli karya lo, Nji. Dan karya-karya lo itu selalu ditandatanganin sama lo. Tapi kan dulu sering banget gue minta tandatangannya di lapangan basket betul. ABC ya. Betul. Dan ini yang belum lo tandatangan sih dari Siap. beberapa karya lo yang gue beli. Di sini aja kali ya. Di sini aja. Yang lebih kelihatan ya. Untuk Insane Panji. Yeah. Thank you, man. Ji, thank you banget. Sama-sama. Seneng banget gue bisa ngobrol sama lo. Akhirnya tercapai juga impian gue dengan bikin channel sama lo. Amin. Panji Pragiwaksono, aka Mr. World Tour, aka Gacha. Dan gue Richard Insane mengucapkan thank you banget buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, follow, dan follow juga Panji Pragiwaksono. Dan Ji, ada yang lo mau sampaikan terakhir mungkin, Ji? Kalau misalnya mau nonton gue stand up, gue lagi mau tour Agustus sampai dengan Desember Ya. ke 11 kota nasional. Informasinya ditersinggung oleh panji.com. Ya. Gitu aja. Sukses terus dengan apa yang lo lakuin, Ji. Sama-sama. Thank you banget udah Sama-sama. menginspirasi gue dan banyak anak Indonesia lainnya. Thank you. Thank you Gue juga. berdoa yang terbaik buat lo. Siap. Terima kasih banyak. Buat Camilla, Dipo, dan Herman. Mira. Shira. Thanks, Thank man. you. It's your boy Insane. I'm out.